Nah, enggak apa-apa, Mbak, enggak apa-apa. Permisi. Gini loh. Iya. Yuk ngetokno ora? Kita nusa. Oke. Nah. Oke, ini enggak, Gu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wis kliwat urung, Cuk? Urung. Nah, Masih sawal jerene Ucup. Spesial edition hari ini kita kedatangan tamu dari Papua, tepatnya Manokwari. Nanti biarkan beliau memperkenalkan diri dulu. Dan nanti biar beliau juga menjelaskan tanaman bawang merah di sana itu seperti apa. Yang jelas hari ini kita akan update harga bawang merah bersama sang kameramen Yusuf Wijayanto. Nanti sekaligus prediksi untuk seminggu ke depan. Ini yang ditunggu-tunggu para petani bawang merah, prediksi dari Yusuf Wijayanto. Sampai detik ini, sampai saat ini prediksi dari Yusuf Wijayanto masih hampir mirip-mirip, guys. Tetap pada slogan kita berbagi, tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik, bersama Pak Mahmudi dari Papua, tepatnya Manokwari. Nanti kita akan membahas sedikit tanaman bawang merah, tapi sebelum kita membahas tentang budidaya bawang merah, biarkan Mas Yusuf Wijayanto membacakan. Membacakan ini, Mas Yusuf Wijayanto ini cuma membacakan, guys, harga sayur saat ini yang ada di Kota Bojonegoro dan sentranya bawang merah Kota Angin, Kota Nganjuk, berikut sebelahnya Kota Ngawi. Ya, Mas Yusuf. Ngawi. Nanti untuk teman-temanku semua yang ada di kota-kota lainnya bisa ngasih informasi tentang update harga bawang merah, langsung bisa ditulis di kolom komentar. Itu setidaknya bentuk ibadah kita ke teman-teman kita karena kita sudah ngasih informasi. Untuk Mas Yusuf Wijayanto, monggo dibacakan. Harga bawang merah di Pasar Sukomoro hari ini 28 sampai 32.000. Barang yang banyak dari luar kota, bawang Padang, Bali Karet, Situbondo dan bawang Peking. Terus Peking. Terus di Ngawi Tanggung Besar 35, di Bojonegoro 32. Di Bojonegoro 32. Jadi barang masih dikuasai dari luar Jawa. Ya, betul. Untuk lokalan tidak sebegitu ada. Dan informasi untuk harga benih saat ini semakin hari semakin up. Bus. Semakin apa, Cuk? Bus. Harga benih semakin bus. Tapi untuk harga benih ini tidak berpengaruh untuk Pak Mahmudi. Karena beliau ini tanamnya bukan dari umbi, melainkan dari biji, Pak J. Yeah. Jadi tidak sebegitu ada imbasnya. Untuk harga benih yang Labuan 1 sudah di atas 55 up. Untuk harga benih yang Apitan sudah di atas 60 up. 60 up-nya berapa? Yang jelas itu 60 up, ya Mas Yusuf. Dan selalu ada kenaikan. Sering kita bahas jika harga sayur naik, maka dengan sendirinya harga benih itu akan ikut naik. Tapi kenapa jika harga sayur itu turun, benih tidak mau ikut turun? Ya Mas Yusuf ya. Itu karena di saat harga bawang merah itu tinggi, keinginan para petani untuk tanam bawang merah itu semakin besar. Jadi permintaan untuk benih banyak, dengan sendirinya harga itu mahal. Itu yang terjadi di lapangan. Dan untuk selanjutnya Pak Mahmudi biarkan memperkenalkan diri dulu, asalnya dari mana, dan nanti bisa ngasih informasi harga sayur yang ada di Manokwari, Papua saat ini kisaran berapa. Habis itu kita akan prediksi harga untuk seminggu ke depan. Monggo Pak, memperkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dan segala teman
Saya asal dari Papua, Manokwari. Yaitu tujuan saya dari Manokwari ke sini istilah silaturahmi dengan keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, selalu saya di sana melihat dengan Gusman. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Gusman. Ya itulah sekarang ini ada di depan saya sendiri. Ya mudah-mudahan pertemuan saya dengan Gusman ini selama-lamanya bisa menyambung silaturahmi, biarpun saya pulang kembali di Manokwari, kita masih dapat berhubungan langsung dengan Gusman. Amin, amin, amin. Tak lebih dari itu, mungkin saya itu yang dari Papua di sini hanya bertemu dengan Gusman untuk membicarakan masalah pertanian bawang merah di Papua. Kalau saya di Papua sana, petani bawang merah memang kurang. Intinya itu hanya segelintir orang, karena kan orang itu masing-masing punya pengalaman, masing-masing punya keberanian. Jadi kalau kita istilahnya takut dengan bayang-bayang, kita nggak akan jadi tanam. Hanya saya di sana tanam bawang merah bukan dari umbi, jadi kita nggak seberapa untuk beratnya, dari biji semayan. Itu yang saya pelajari dari sana. Hanya saya minta pendapat dengan Gusman, mudah-mudahan apa yang keluhan-keluhan di sana, antara penyakit-penyakit di sana, nanti saya minta penjelasan dari Gusman. Mudah-mudahan saya dapat belajar dari Gusman. Juga untuk teman-teman saya di Papua, marilah kita untuk meluaskan untuk bertani bawang merah di dataran Papua. Mudah-mudahan di Papua bisa meluas dan harga bisa terjangkau dengan orang awam. Itu mau saya. Ya, mungkin dari itu Gusman, saya minta maaf, mungkin ada kata-kata ini tadi yang istilahnya ini, mungkin lebih jelasnya nanti Gusman, istilahnya Gusman yang untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari Bapak Mahmudi. Saat ini Bapak Mahmudi ditemani oleh sang menantu dari Laskar Joko Tingkir. Nanti Cuk. Lamongan. Oh, Lamongan. Dari kota Lamongan. Iya, Lamongan Laskar Joko Tingkir ya. Beliau ditemani sang menantunya datang ke Bojonegoro, memang diperuntukkan untuk sharing-sharing, belajar bareng. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui, karena kita saling mengisi kekurangan masing-masing. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke prediksi. Ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh para petani bawang merah. Sampai meleset prediksi ini amoh coba. Untuk prediksi harga sayur seminggu ke depan menurut Mas Yusuf Wijayanto, Harga masih tetap 30-an. Tetap. Tidak ada kenaikan? Nggak ada, karena yang dapat serangan dari luar kota. Oh, dapat serangan. Woi, tepak perang ya guys, ada serangan. Oke, itu prediksi dari Mas Yusuf Wijayanto, dan saatnya prediksi dari seorang insinyur Gusman Bojonegoro. Nganggo insinyur ora? Oh, gak usah. Masih kuliah, guys. Menuju ke situ. Doakan ya, biar. Oke, ini prediksi dari seorang Gusman Bojonegoro untuk harga seminggu ke depan semakin up. Harga sayur bisa mencapai 35 dengan syarat. Ada syarat ya tahu. Dengan syarat petani itu tetap update dan selalu upgrade. Syarat yang lainnya tidak ada impor. Karena jika harga bawang merah itu sudah di atas 30.000, biasanya pemerintah itu buru-buru sidak pasar, dan jika harga tidak turun maka impor akan masuk. Tapi di sini saya tegaskan bahwasanya saya akan tetap mengawal untuk harga bawang merah ini. Jika tidak mencapai 50.000, kita usahakan pemerintah tidak ada impor. Jadi Gusman Bojonegoro punya jembatan ke situ. Jadi Gusman Bojonegoro tahu bahwasanya tidak akan ada impor sampai saat ini. Kalau ada yang bilang impor masuk, itu berita hoax.
Yang masuk itu memang yang legal, sekelas Bali Karet, memang itu dilegalkan. Tapi untuk umbi kecil masuk ke Indonesia itu ilegal. Dan kalaupun ada masuk itu selundupan dan akan kita selidiki. Ini kita serius. Oke. Kita punya jalur ke situ, guys. Jadi Gusman Bojonegoro bisa tahu ada impor masuk atau tidak, karena memang dari tim Gusman Bojonegoro ada yang di bagian situ. Ya Mas Ucup ya. Mas Ucup walaupun setiap hari itu cuma pakai celana pendek, tapi saya pastikan kalau hanya untuk masuk ke daerah kementerian, Mas Ucup ini bisa, karena kita punya jembatan. Jadi jangan main-main. Mas Ucup prediksi harga itu sangat berpengaruh. Oke guys, kita lanjut membahas sedikit budidaya bawang merah. Di sini kita sharing, jadi belajar bareng. Saya akan tetap selalu bilang bahwasannya tanaman horti, kita tanam horti itu paling gampang itu tanam bawang merah. Iya. Paling gampang tanam bawang merah. Ya Mas Ucup ya. Tapi kalau tahu ilmunya. Jadi untuk budidaya bawang merah ini sebenarnya tanaman horti yang paling mudah daripada cabai. Itu lebih ribet, guys. Jadi untuk bawang merah itu kuncinya yang pasti itu ada di olahan yang maksimal dan benih yang kualitas. Dari keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau benih sampean itu kualitas, olahane awut-awutan, itu sama aja bohong. Dengan salah satunya tidak kita penuhi, berarti kita sudah teken kontrak kegagalan di awal. Jadi sebelum tanam, sampean itu sudah teken kontrak gagal di awal jika keduanya itu tidak terpenuhi. Jadi keduanya harus terpenuhi, benih yang kualitas dan olah lahan yang maksimal. Untuk olah lahan yang bisa maksimal itu butuh waktu berapa hari, Mas Gusman? Menurut Gusman Bojonegoro kita butuh waktu 1 bulan minimal 1 bulan. Contoh kecil, kita nyebar kapur dolomit itu bisa diserap oleh media tanam kita itu setelah 1 bulan. Bayangkan. Tapi pemikiran petani setelah disebar dolomit, dicek pH-nya tidak naik, sudah bingung. Padahal dolomit itu baru bisa diserap setelah 1 bulan. Tapi kenapa jika ada pertanyaan dari petani setelah menyebar dolomit 1 minggu ditanyakan ke Gusman sudah bisa tanam? Bisa. Karena saya itu berpikir ada sebagian petani bawang merah itu yang lahannya nyewa. Iya, iya. Lahannya sewa, jadi buru-buru cepat ditanami. Dan kenapa sudah boleh ditanami setelah 1 minggu atau 2 minggu penyebaran dolomit? Karena saya berpikiran setelah kita tanam, nanti kita siram, nanti dolomitnya dengan sendirinya itu sudah bisa terurai dan bisa mengangkat pH media tanam kita. Itu tujuan saya. Makanya kalau belajar itu jangan setengah-setengah. Bahaya. Dan terlebih kalau belajar tanpa ada sanatnya, itu Anda bisa terjerumus. Yang Papua saja nyampe Bojonegoro, guys. Karena pengen tahu sanatnya. Penting. Sanatnya saya googling. Bahaya. Bahaya, guys. Untuk membuat umbi itu besar, kalau jenengan itu hanya saya googling, browsing, saya googling, itu tidak ada, guys. Adanya cuma kita pakai nutrisi. Untuk hal-hal yang lainnya di situ tidak dijelaskan. Berarti Mas Gusman anti googling? Enggak. Kalau saya butuh informasi ya buka googling. Tapi ini ilmu, harus ada sanatnya. Kalau tidak ada sanatnya, berarti sanate kuwi setan. Bahaya. Jadi pencerahan ibarat cahaya. Kalau jenengan itu punya sanat, itu cahayanya itu keluar dari cahaya matahari. Tapi kalau sanatnya sampai tidak jelas, itu ibarat cahaya, itu cahaya api yang sewaktu-waktu bisa membakar sampean. Paham, Cuk? Siti maksud. Oke. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak dengan Bapak Mahmudi untuk informasi
harga saat ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yusuf Wijayanto, dan ini informasi insya Allah akhir bulan Gusman Bojonegoro akan terbang ke Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Insya Allah kita akan bawa benih tajuk G ke Sumatera Barat. Doakan nanti kita terbang sama Mas Ucup, karena keinginannya Mas Yusuf Wijayanto pengen naik pesawat dan dia tertinggal, akhirnya pesawatnya disuruh mundur. Mana Mas Ucup? Ya masuk gelem pesawat. Oke guys, itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Bapak Mahmudi mau ada yang tambahi? Mungkin cukup. Mungkin Bisa bicara-bicara nanti. Oke, bisa bicara-bicara nanti. Salam untuk teman-teman semua yang ada di Manokwari. Pak Mahmudi ya, insya Allah doakan Gusman Bojonegoro bisa hadir di Papua, tepatnya di Manokwari. Amin. Karena saya meyakini orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang baik pula. Insya Allah. Amin. Jika masih dipertemukan orang yang kurang baik, itu proses, Cuk. Proses untuk bertemu dengan orang baik. Siap. Selalu Kusnudon. Oke, semoga bermanfaat. Dari saya pribadi, Gusman Bojonegoro, dan Mas siapa tadi? Mas Renal. Mas Rinal, menantu dari Bapak Mahmudi, dan sang kameramen masih tetap Mas Yusuf Wijayanto. Dan nanti dia sewaktu-waktu bisa jadi narasumber langsung, guys. Ya? Oke. Dan beliau Bapak Mahmudi, apabila ada ucapan atau kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeten. Oke.